Para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Journey of Chongxi yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Zhu Hao yang sedang tertidur. Tiba-tiba pedang iblis itu pun memasuki dan mengendalikan tubuhnya kembali, yang membuatnya merasakan kekuatan yang besar dan dikendalikan oleh pedang tersebut. Dengan waktu bersamaan, Miao dan Qin bersama para murid lainnya telah datang ke alam iblis dan ingin menemukan keberadaan Chongxi yang saat ini terletak di tanah terkutuk. Namun tak lama kemudian Zhu Hao pun datang dan langsung menculik Miao dengan membawanya ke tanah terkutuk tersebut. Ketika Zhu Hao ingin membunuhnya, tiba-tiba Chongxi pun datang dan langsung menghentikan tindakan dari Zhu Hao itu. Namun Zhu Hao tetap ingin membunuhnya dikarenakan ia tahu kalau Miao ini sangat membenci Chongxi. Chongxi pun memohon kepada Zhu Hao untuk tidak membunuhnya walaupun ia tahu kalau Miao itu sangat membenci dirinya. Namun tetap saja ia tidak ingin melihat Miao mati di hadapannya, dan seketika itu Zhu Hao pun langsung menyerang Chongxi. Hingga pada akhirnya Zhu Hao pun melepaskan Miao yang langsung pergi dari sana, dan Zhu Hao memintanya untuk tidak kembali ke sini karena jika kembali maka ia akan langsung membunuhnya. Setelah itu Miao pun bertemu dengan Qin dan para murid lainnya dan mengajaknya untuk kembali ke sekte Nanhua. Lalu di dalam perjalanan mereka tidak sengaja bertemu dengan Muyu yang juga ingin ke alam iblis. Di sana Muyu pun bertanya kepada Qin apa yang sudah terjadi, dan Qin menjawab jika saat ini Miao sedang terluka karena telah diserang oleh Zhu Hao dan sekarang mereka akan kembali ke sekte. Mendengar hal itu Muyu pun akan mengantar mereka karena ia takut klan iblis akan menyerang kembali. Singkatnya Miao bersama Qin menemui Guru Yinfan, dan di sana Miao pun menjelaskan kalau tadi ia diculik oleh Zhu Hao dan membawanya ke tanah terkutuk. Bahkan di sana ia akan dibunuh olehnya. Namun Chongxi berhasil menyelamatkannya dan meminta Zhu Hao untuk tidak membunuh dirinya. Oleh karena itu ia merasa terkejut melihat Chongxi yang sangat akrab dengan Zhu Hao, yang membuat pemimpin dewa dan para guru di sana pun merasa aneh. Karena bagaimana mungkin Chongxi bisa sangat akrab dengan Raja Iblis? Kembali kepada Chongxi yang sedang terluka parah, dan Zhu Hao pun langsung memberikan obat untuknya dikarenakan Chongxi yang terluka akibat dirinya yang tadi menyerangnya. Atas kesalahannya tersebut Chongxi pun memintanya untuk menemani ke alam manusia dan makan di sebuah kedai yang pernah dibicarakan oleh gurunya kalau kedai tersebut makanannya sangatlah enak, sekaligus tempat kesukaan Zhu Hao bersama gurunya ketika berada di alam manusia. Singkatnya setelah sampai di sana, Chongxi pun langsung mengatakan kepadanya apakah Zhu Hao masih mengingat tempat ini, dan Zhu Hao menjawab jika ia masih mengingatnya walaupun saat ini ia sudah menjadi seorang iblis, namun memori di masa lalunya masih ada. Lalu setelah mereka keluar dari kedai tersebut, mereka tak sengaja mendengar pembicaraan dari para warga di sana yang sedang membicarakan tentang kekasihnya Zhu Hao yang terluka karena sekte Nanhua harus mengejarnya. Mendengar hal itu Zhu Hao pun langsung menyerang kedua orang tersebut dan bertanya di mana keberadaan kekasihnya itu. Chongxi yang langsung menghentikannya dan meminta Zhu Hao untuk pergi dari sini dengan menyelamatkan kekasihnya itu. Walaupun Zhu Hao ragu karena ia yang tidak ingin Chongxi kabur dari hadapannya, namun Chongxi berjanji kalau ia tidak akan pergi dari tempat ini, dan Zhu Hao yang mempercayainya langsung pergi dari sana menuju Gunung Qingchang. Kembali kepada Yinfan yang menemui seorang master dengan memintanya cara untuk menghancurkan pembatas tanah terkutuk. Master itu pun menjawabnya jika kekuatan penghajur bumi saja tidak bisa menghancurkannya, sepertinya kekuatan lainnya pun tidak ada gunanya.
Akan tetapi tanah terkutuk yang berdekatan dengan alam iblis mungkin saja bisa meminjam kekuatan iblis dari sana untuk menghancurkan segel tersebut. Diketahui jika ia mengetahui tentang seruling sakti yang bisa memanggil iblis Qin Yuan. Walaupun iblis Qin Yuan itu kecil, namun mereka yang muncul dalam jumlah yang sangatlah banyak secara bersamaan. Dan semua tempat yang mereka lewati akan hancur seketika. Akan tetapi akar seruling untuk membuat seruling sakti tumbuh di Gunung Buzau yang sangatlah sulit untuk diambil. Mendengar hal itu, Yin Fan tetap akan pergi ke sana untuk mengambil akar tersebut. Namun tiba-tiba ia mendapatkan laporan dari pemimpin dewa yang mengatakan jika Zhuo saat ini berada di sana yang sedang ingin menyelamatkan kekasihnya. Sementara Chongxi yang saat ini menjadi seorang pelayan di kedai tersebut karena ia sudah berjanji akan menunggu Zhuo di sini. Namun tiba-tiba Tianzi pun datang ke sana yang membuat Chongxi menyadari kalau orang ini merupakan dalang di balik ini semua yang membuat Zhuo menjadi seorang iblis. Hingga keesokan harinya Chongxi yang akan pergi ke Gunung Qingchang untuk menyusul Zhuo. Ia melihat seorang pengemis yang sedang disiksa oleh segerombolan warga dikarenakan pengemis tersebut memiliki hutang kepada mereka. Dan Chongxi yang melihatnya ingin menolongnya. Namun tiba-tiba Tianzi pun datang dan memberikan beberapa kepingan emas kepada mereka. Lalu Chongxi yang melanjutkan perjalanannya, namun ia selalu diikuti oleh Tianzi yang membuat Chongxi merasa kesal kepadanya. Di sini Tianzi mengatakan walau kita tidak saling mengenal, namun suatu saat nanti kita akan selalu bersama dikarenakan ia yang mengetahui siapa jati diri Chongxi yang memiliki kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Lalu Chongxi bertanya apakah Tianzi mengetahui jalan menuju Gunung Qingchang dan Tianzi langsung menemaninya untuk pergi bersama menuju gunung tersebut. Di dalam perjalanannya, mereka melihat para murid dari Sekte Nanhua yang telah terbaring mati dibunuh oleh seseorang dan tiba-tiba pasukan iblis pun datang menyerangnya. Di saat terdesak, seketika Tianzi pun menghalau serangan tersebut dengan tubuhnya sendiri untuk menghasut Chongxi agar percaya jika iblis pun bisa menjadi baik, tidak seperti yang dikatakan oleh para dewa yang sudah menganggap mereka kalau iblis itu jahat. Lalu tak lama kemudian terdengar suara Miao bersama pasukan Sekte Nanhua datang ke sana sehingga Tianzi pun langsung pergi dari sana. Muyu yang melihat Chongxi berada di tempat ini sangatlah terkejut. Kenapa bisa Chongxi berada di sini? Dan apakah Chongxi dalam keadaan baik-baik saja? Dikarenakan ia bersama Sekte Nanhua sangatlah mengkhawatirkannya. Karena mereka tahu kalau Chongxi bersama Zhuo yang merupakan Raja Iblis. Di sini Chongxi menjelaskan jika ia baik-baik saja karena Zhuo tidak melakukan serangan apapun kepadanya. Kemudian pemimpin dewa pun datang dan bertanya apa yang sudah terjadi. Dan Miao yang menjelaskan jika para murid Sekte Nanhua mati dibunuh oleh pasukan iblis. Dengan mengetahui hal itu, pemimpin dewa pun sangatlah marah kepada Chongxi yang ia anggap seorang iblis yang menyamar menjadi murid sekte mereka dan membunuh para muridnya. Sehingga ia pun langsung menyegelnya agar Chongxi tidak kabur dari tempat ini. Di sini Muyu bersama Qin membela Chongxi dengan mengatakan kalau mereka berdua sangatlah yakin kalau Chongxi bukanlah pelakunya. Walaupun tadi mereka melihat Chongxi berada di tempat ini dengan keadaan para murid sekte yang telah mati. Namun Miao tetap membantahnya karena ia yang mengetahui kalau Chongxi sangatlah akrab dengan Zhuo yang merupakan seorang iblis. Walaupun di sini Chongxi membela dirinya sendiri kalau ia bukanlah pelakunya, namun tetap saja pemimpin dewa akan menghukumnya dengan menggunakan segel abadi yang merupakan segel terkuat yang tidak bisa hancur dengan kekuatan spiritual biasa. Dan tiba-tiba Yin Fan pun datang yang langsung menghancurkan segel tersebut untuk menolong Chongxi. Di saat terjadi perdebatan, Tianzi yang melihatnya sangatlah senang karena rencananya sudah berhasil agar Chongxi menganggap kalau para dewa memiliki sifat yang jahat. Dan tak lama kemudian anak buahnya pun datang ke sana dengan meminta maaf kepadanya karena ia tadi sudah menyerangnya. Namun di sini Tianzi tidak menganggap mereka bersalah dikarenakan ini bagian dari rencananya agar Chongxi mempercayai dirinya dan masuk ke klan iblis mereka.
Hingga keesokan paginya, Chongxi yang sudah terbangun dari tidurnya dihampiri oleh Yin Fan. Lalu Muyu pun datang ke sana dengan melaporkan kalau Chongxi harus menghadap kepada para dewa untuk menjelaskan semua ini. 伤还是要慢慢，便不打扰虫子休息了。 Ketika sampai di sana, ia pun langsung memberikan hormat kepada para dewa. Namun di sini pemimpin dewa tetap menuduh Chongxi sebagai dalang di balik ini semua yang telah membunuh para murid sekte Nanhua mereka. Bahkan ia yang mengetahui kalau teknik spiritual yang dimiliki Chongxi sangatlah lemah, sehingga bagaimana mungkin bisa masuk ke dalam gunung Qingchang seorang diri. Di sini Chongxi pun menjelaskan kalau ia datang tidak hanya sendiri, melainkan ia bersama seorang iblis yang tanpa ia ketahui namanya, yang membuat para dewa di sana pun langsung terkejut dan semakin yakin kalau Chongxi memanglah seorang pengkhianat. Seketika itulah Yin Fan pun langsung maju dan membela muridnya tersebut dengan menjelaskan kalau ia yakin kalau muridnya ini tidaklah bersalah. Di saat Yin Fan mengajak Chongxi pergi ke Gunung Zichu untuk menyembuhkan lukanya, seketika Chongxi pun mengingat janjinya untuk tetap di kedai tersebut selama 3 hari untuk menunggu kepulangan Zuhao. Ia pun menolak Yin Fan untuk pergi ke Gunung Zichu dikarenakan ia yang memiliki janji dengan Zuhao, yang membuat sang guru sangatlah marah kepadanya dikarenakan Chongxi yang sebelumnya diculik oleh Zuhao, namun ia malah ingin kembali menemuinya. Di sini Chongxi menjelaskan kalau Zuhao tidaklah jahat dikarenakan sebelumnya ia ditolong olehnya, sehingga ia meminta sang guru untuk meminta waktu 1 hari saja untuk bertemu dengannya karena ia yang sudah berjanji kepadanya untuk bertemu kembali. Sang guru yang sangatlah marah kepada Chongxi langsung memaksanya untuk pergi bersamanya ke Gunung Zichu, namun Chongxi menolaknya dengan mengeluarkan kekuatannya tersebut. Lalu ia pun memohon kepada sang guru untuk meminta permintaannya ini dikabulkan karena janji tetaplah janji. Walaupun semua orang yang sudah menganggap Zuhao sangatlah jahat, namun ia yang sudah mengetahui kalau Zuhao lah merupakan iblis yang baik. Akan tetapi, sang guru meminta para muridnya itu untuk menangkap Chongxi agar tidak bertemu kembali dengan Zuhao. Dan Chongxi yang sangatlah marah langsung mengeluarkan kekuatan aslinya yang merupakan kekuatan iblis yang berada di tubuhnya. Lalu tak lama kemudian Zuhao pun datang ke sana yang langsung menyelamatkan Chongxi sehingga pertarungan pun terjadi. Mereka yang berhasil kabur dari sana membuat pemimpin dewa semakin percaya kalau Chongxi merupakan seorang pengkhianat, sehingga ia meminta para muridnya itu untuk mencarinya. Singkatnya, Zuhao pun berhasil membawa Chongxi ke tanah terkutuk. Lalu ia pun menyembuhkan lukanya. Dan tak lama kemudian Tianji pun datang ke sana yang membuat Zuhao ingin menyerangnya. Namun kedatangan Tianji ke sana bukan untuk membunuh Chongxi, melainkan justru ingin melindunginya dikarenakan ia yang mengetahui kalau kekuatan di tubuh Chongxi sangatlah besar yang merupakan kekuatan iblis yang tak tertandingi. Hingga keesokan harinya, Chongxi yang tersadar kembali dan ia merasa bersalah kepada sang guru yang sudah membuatnya bersedih. Lalu Zuhao pun datang dan Chongxi menjelaskan kalau ia sudah menepati janjinya untuk bertemu kembali dengannya. Kemudian ia pun bertanya apakah Zuhao sudah bertemu dengan Wang Yu dan berhasil menyelamatkannya. Dan Zuhao menjelaskan kalau ia tidak bertemu dengannya karena kekasihnya itu hanyalah sebuah jebakan dengan menggunakan ilusi seperti Wang Yu. Lalu Zuhao yang merasa senang dikarenakan Chongxi yang sudah menepati janjinya. Oleh karena itu ia menawarkan Chongxi untuk kembali ke sekte Nanhua dan ia akan mengantarnya. Namun di sini Chongxi menolaknya dan tetap ingin berada di sini karena ia sudah tidak dianggap lagi sebagai murid sekte Nanhua oleh para dewa. Kembali kepada Muyu yang bertemu dengan Yin Fan. Namun Yin Fan pergi begitu saja sehingga ia pun bertanya kepada muridnya yaitu Qin apa yang sudah terjadi. Dan Qin menjelaskan kalau ia tidak bisa menyelamatkan Chongxi dikarenakan saat ini Chongxi yang lebih memilih pergi bersama Zuhao dibandingkan gurunya sendiri, sehingga ia tidak yakin kalau Chongxi akan kembali ke sekte mereka lagi.
Dengan mengetahui hal itu, Muyo langsung ke pavilion milik Yinfan dan memohon agar mengampuni kesalahan Chongxi. Karena bagaimanapun juga Chongxi merupakan murid satu-satunya guru Yinfan. 常态，还望尊者不必介怀。徒弟， Kembali kepada Chongxi yang telah pulang dengan membawa beberapa tanaman obat untuk Zhuhao. Lalu ia pun menemuinya dengan melihat Zhuhao yang sedang memainkan musik. Sesaat Chongxi pun bertanya apakah Zhuhao tidak ingin kembali menjadi seorang dewa atau menjadi seorang manusia. Zhuhao yang tidak senang mendengar perkataannya itu langsung mengusirnya untuk pergi dari kediamannya ini. Hingga di malam harinya, Chongxi yang dikeluarkan dari tanah terkutuk. Ia pun merasa bersedih dan apa yang harus ia lakukan karena Zhuhao yang sudah ia anggap sebagai pamannya sendiri sudah mengusirnya. Sementara gurunya juga tidak ingin menemuinya kembali. Dan tak lama kemudian pasukan klan iblis pun datang ke sana yang langsung menyerangnya dengan menggunakan kekuatan racun hati yang membuat Chongxi seolah-olah melihat kedatangan gurunya yang sedang menyelamatkannya. 没有他。啊！不这小妞手。师傅。 Melihat hal itu, pasukan iblis mentertawakan apa yang saat ini dipikirkan oleh Chongxi dan akan memberitahukannya kepada gurunya itu kalau Chongxi sebenarnya menyukainya. Yang membuat Chongxi marah kepada mereka dan meminta mereka untuk tidak memberitahukan perasaannya ini kepada gurunya tersebut. Lalu tak lama kemudian datang Zhuhao yang langsung membunuh pasukan iblis tersebut tanpa tersisa. Di sini Zhuhao meminta maaf karena sudah mengusirnya, lalu ia pun membawanya kembali ke tanah terkutuk. Setelah kembali, Chongxi pun bertanya kepada Zhuhao apakah Yinfan yang merupakan gurunya itu sudah mengetahui perasaannya, dan Zhuhao menjelaskan kalau pasukan iblis tadi sudah ia bunuh dan gurunya pasti tidak akan mengetahui perasaannya tersebut. Bahkan ia percaya kalau gurunya itu tidak akan mengusirnya dari sekte Nanhua karena Chongxi merupakan murid kesayangan satu-satunya. Bahkan ia juga mengetahui kalau saat ini Yinfan sedang mencari keberadaannya, yang membuat Chongxi merasa terkejut karena ternyata gurunya masih peduli kepada dirinya. Dan tiba-tiba detak jantung Chongxi semakin kencang. Zhuhao pun langsung menjelaskan kalau saat ini Chongxi sudah terkena racun hati. Oleh karena itu ia pun memintanya untuk tidak terlalu senang ataupun bersedih karena itu akan membuat tubuhnya akan semakin sakit. Kembali kepada sekte Nanhua, terlihat Muyo yang melaporkan kalau ia bersama pasukannya tidak berhasil menemukan keberadaan Chongxi. Lalu tak lama kemudian Yinfan pun datang ke sana dengan mengatakan kalau Chongxi merupakan muridnya dan tidak boleh ada satupun orang yang menyentuh muridnya tersebut dikarenakan salah atau benarnya itu merupakan tanggung jawabnya dan ia akan membawanya kembali ke sekte Nanhua ini, yang tentu saja ia akan menghukumnya karena muridnya itu sudah bekerja sama dengan klan iblis. Chongxi yang tersadar kembali langsung menemui Zhuhao dan Zhuhao pun meminta maaf kepadanya karena sebelumnya ia sudah mengusirnya. Chongxi pun menjawab jika pamannya ini kembali mengusirnya maka ia tidak akan ke tempat ini lagi. Sesaat Zhuhao pun memikirkan kekasihnya itu yang tidak menyukai tempat ini, sehingga Chongxi pun memiliki sebuah ide untuk mencabut rumput liar di sana dan menanam bunga-bunga sakura agar tempat ini seperti istana Changsheng. Namun tetap saja Zhuhao tidak menyukai hal tersebut karena ia lebih menyukai tanah yang kering. Setelah Zhuhao pergi meninggalkannya, Chongxi langsung membersihkan tepian danau yang berada di hadapannya dan menanam beberapa rumput di sana. Bahkan ia pun menanam beberapa rumput di beberapa bagian tanah yang kering, yang membuat Zhuhao melihatnya menjadi terpukau. Maka dari itu ia pun menggunakan kekuatannya tersebut membuat pohon-pohon kering di sana menjadi pohon sakura yang sangatlah indah. Dikarenakan tempat ini sudah seperti istana Changsheng, sehingga Chongxi meminta pamannya ini untuk mengganti pakaiannya dan pergi ke alam manusia untuk membeli pakaian di sana. Setelah sampai, Chongxi pun memilih pakaian yang bagus untuk Zhuhao. Namun sesaat Chongxi melihat pakaian yang berwarna merah yang merupakan pakaian pengantin, sehingga ia meminta pamannya ini untuk membeli pakaian tersebut karena pakaian ini akan dipakai di saat Zhuhao menikah dengan Wang Yu yang merupakan kekasihnya.
Mendengar hal itu, Zhou langsung menyentuh pakaian itu dan seketika ia pun berhalusinasi seolah-olah menikah dengan kekasihnya. Singkatnya mereka pun berhasil menemukan Wang Yu yang merupakan kekasihnya Zhuo dan Zhongxi langsung memperkenalkan dirinya yang merupakan murid dari guru Yinfan. Kedatangannya ke sini hanya mempertemukan Zhuo dengan Wang Yu dikarenakan pamannya tersebut ingin mengatakan sesuatu hal kepadanya, lalu ia pun meninggalkan mereka berdua. Zhuo pun langsung meminta wanita yang sangat ia cintai ini untuk ikut bersamanya. Namun tiba-tiba pasukan dewa muncul di sana dengan menganggap Wang Yu merupakan bagian dari seorang pengkhianat yang telah bekerja sama dengan Zhuo sehingga pertarungan pun terjadi. Zhongxi yang baru datang dengan membawa beberapa bunga. Sesaat ia sangat terkejut karena pasukan dewa berada di hadapannya yang ingin membunuh pamannya itu, sehingga ia pun menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka semua. Singkatnya mereka pun berhasil melarikan diri dan kembali ke tanah terkutuk yang saat ini sudah berbeda. Terlihat Wang Yu sangatlah terkejut karena tempat ini yang dulunya sangatlah kering justru saat ini sangatlah indah dengan ditumbuhi beberapa bunga sakura. Wang Yu yang masih terdiam, Zhuo pun menjelaskan jika Zhongxi tidak menyukai tempat ini, maka ia akan membawanya ke tempat lain. Bahkan jika Wang Yu keberatan akan identitas dirinya sebagai seorang iblis, maka ia pun rela menjadi manusia biasa. Namun mendengar hal itu, Wang Yu yang merasa kebingungan langsung pergi meninggalkan Zhuo begitu saja. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaders.